Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi. Setelah pernah membahas buah iblis dan juga senjata, rasanya kurang lengkap jika tidak membahas teknik bertarungnya. Maka dari itu, episode kali ini admin akan membahas semua teknik bertarung unik yang ada di dunia One Piece. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Teknik bertarung atau bisa disebut juga gaya bertarung yang dalam bahasa Inggrisnya fighting style adalah sebuah gerakan-gerakan khusus atau peralatan khusus yang menghasilkan suatu efek yang khas dan unik yang biasa digunakan oleh karakter tersebut ketika bertarung. Tentunya semua karakter di dunia One Piece memiliki teknik bertarungnya masing-masing. Ada yang menggunakan senjata dan ada juga yang bertarung dengan tangan kosong. Dari kelompok bajak laut Big Ramy saja, hampir semuanya memiliki fighting style yang berbeda-beda. Jadi bisa kita pastikan kalau teknik bertarung itu sangatlah banyak. Dan admin hanya akan membahas yang menurut admin unik-unik saja. Kita mulai dari teknik bertarung yang super unik, yaitu teknik bertarung milik Usopp yang bernama Usopp Arsenals. Kenapa admin bilang sangat unik? Karena kita sepakat Usopp adalah seorang sniper yang handal. Namun berbeda dengan sniper pada umumnya yang menggunakan senjata api sebagai senjata utamanya. Usopp menjadikan katapel sebagai senjata utamanya dan berbagai macam jenis alat ciptaannya sebagai amunisinya. Kalau sekarang, Usopp menggunakan bibit pop green sebagai amunisinya. Karena keunikannya ini, teknik bertarung Usopp tercatat sebagai salah satu yang unik. Selain itu, Usopp memadukan teknik bertarungnya ini dengan berbagai strategi jitu dan original yang berasal dari kejeniusan otaknya. Sehingga sejauh ini, ketika Usopp diharuskan bertarung, Usopp bisa memenangkannya. Apalagi seingat admin, ketika Usopp bertarung, kemenangannya ini merupakan salah satu yang paling krusial dan harus dimenangkan. Setidaknya ada 2 momen pertarungan Usopp yang dimana pertempuran itu akan berakhir dengan kekalahan bajak laut Big Ramy jika Usopp tidak berhasil mengalahkan musuhnya. Dan semua itu berkat teknik pertarungnya Usopp Arsenal. Dan karena strategi uniknya juga lah, pertarungan ini berhasil ia menangkan. Pertama, ketika ia berhasil mengalahkan Perona di Arc Pillar Bark. Kalau saja saat itu Perona tidak kalah dari Usopp, mungkin saja bajak laut Big Ramy akan kalah bertarung. Karena kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh Perona sangatlah mengganggu, meskipun tidak mematikan. Dan yang paling top saat mengalahkan Sugar di Arc Dressrosa. Di momen ini pula, Usopp benar-benar menjadi seorang pahlawan kemenangan bagi kubu bajak laut Big Ramy. Sampai akhirnya si Usopp mendapatkan julukan God Usopp. Sejauh ini dengan teknik Usopp Arsenals, ia telah menggunakan 3 jenis katapel. Saat awal sebelum memasuki Greenland, nama katapel Usopp adalah Ginga Pachinko. Katapel ini berbentuk katapel biasa. Kemudian di Arc Water 7, ia mengganti senjatanya dengan katapel juga, tetapi bernama Kabuto. Senjatanya kali ini udah di-upgrade, sehingga Usopp mampu menembak targetnya dengan jarak tembak yang jauh. Dan setelah time skip, Usopp muncul dengan katana barunya lagi yang bernama Kuro Kabuto. Kuro Kabuto sendiri memiliki 2 bentuk yang bisa berubah sesuai dengan kebutuhan si Usopp. Dan berubahnya yaitu bentuk kecil dan bentuk besar. Next ada teknik bertarung milik Nami, yaitu Art of Weather. Nami terlihat sangat ahli sekali dengan tekniknya ini, apalagi setelah time skip. Dia berubah menjadi penyihir yang bisa mengendalikan cuaca. Daya serang dari teknik satu ini cukup berbahaya karena serangannya mencakup area yang cukup luas. Kira-kira sekali diserang oleh Nami, mampu membuat 10 orang gosong seketika akibat tersambar oleh petirnya. Selain itu, serangan Nami juga bisa diarahkan menjadi single target saja. Apalagi setelah Arc Wall Cake Island, Nami berhasil mencuri Zeus dari Big Mom, sehingga dapat dipastikan serangan cuaca Nami akan menjadi lebih menakutkan lagi. Senjata yang Nami gunakan untuk menunjang tekniknya ini bernama Klima Takto. Usopp lah orang yang membuat senjata ini. Ketika di Arc Water 7, senjata Nami mendapatkan upgrade dan diberi nama Perfect Klima Takto. Dan sekarang, Nami berhasil melakukan upgrade senjatanya lagi dan diberi nama Sorcery Klima Takto. Admin sendiri tidak sabar untuk melihat aksi Nami yang bertarung dengan teknik gabungan serangan bersama Zeus. Next yaitu Black Leg Style. Teknik bela diri ini digunakan oleh Sanji. Sanji sendiri terinspirasi dari gerakan bertarung milik Zeff yang hanya bertarung menggunakan kakinya saja. Kalau di dunia nyata, ini sangat mirip dengan bela diri tradisional asal Korea, yaitu Taekwondo. Seiring berjalannya pengalaman Sanji bertarung, ia mampu mengembangkan tekniknya ini. Salah satu gerakan andalan Sanji dengan teknik ini adalah Double Jumble. Nantinya kaki terkuat Sanji akan memiliki api. Kalau tidak salah, gerakannya ini baru pertama kali digunakan saat bertarung melawan Jabra, salah satu anggota CP9. Dan setelah time skip, Sanji berkat latihannya di kerajaan Kalabaka. Sanji memiliki gerakan baru yang membuatnya bisa terbang di udara, mirip teknik Rokushiki yang bernama Geppo. Sedangkan versi Sanji bernama Skywalk. Setelah time skip, Sanji masih belum diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bertarung seriusnya. Mungkin di akun ini, tepatnya di peperangan nanti, Sanji akan berhadapan dengan musuh yang membuatnya harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Apalagi sekarang Sanji memiliki Red Suit buatan Germa. Sedikit prediksi, menurut admin,
Nanti saat peperangan, Sanji akan menghadapi King. Karena jika kita lihat, King yang merupakan pengguna buah iblis Zoan yang bisa membuatnya terbang akan sulit dilawan oleh seorang yang tidak bisa terbang. Nah, anggota topi jerami yang bisa terbang atau bertarung di udara sejauh ini hanya Luffy dan Sanji saja. Maka dari itu besar kemungkinannya Sanji akan melawan King 1 lawan 1. Oke, next ada teknik bertarung yang disebut Elektro. Teknik khusus ini hanya bisa digunakan oleh para Sukuming. Pengguna teknik ini secara misterius bisa mengalirkan gelombang listrik ke bagian tubuhnya. Selain itu, mereka juga mampu mengaliri gelombang listriknya ke senjata yang digunakan. Pastinya dengan menggunakan teknik ini, Sukuming memiliki serangan yang jauh lebih kuat lagi. Maka dari itu sebenarnya menurut admin, Sukuming adalah salah satu ras terkuat yang ada. Beruntungnya lagi, Sukuming bukan ras yang memiliki sifat jahat. Mereka cenderung lebih baik bertahan ketimbang memulai permasalahan. Next ada teknik bertarung dari ras manusia ikan, yaitu Fishman Karate, atau lebih familiar disebut Gyojin Karate. Menurut Jinbei, master dari Gyojin Karate, rahasia teknik Gyojin Karate adalah pemanfaatan air yang ada di sekitar pengguna, lalu mengirimkan gelombang kuat yang berdampak pada air dalam tubuh lawan. Sehingga meskipun tambah haki, seorang pengguna teknik Gyojin Karate mampu membuat repot pengguna buah iblis. Maka dari itu, Jinbei merupakan seorang master Gyojin Karate, sangat disegani oleh musuhnya. Berbeda dengan teknik elektro dari Sukuming yang tidak bisa digunakan oleh ras lain. Sedangkan Gyojin Karate adalah manusia biasa yang bisa menggunakan teknik ini. Ia adalah Koala, salah satu anggota pasukan revolusioner. Seorang manusia ikan yang bernama Hekla yang mengajari Koala seni bela diri ini. Selain itu, tipe serangan yang dihasilkan oleh teknik ini akan semakin kuat jika penggunanya berada dalam air atau berada di sekitar air. Menurut admin sendiri, pengguna teknik ini hampir bisa disamakan dengan pengendali air dari film Avatar. Karena Jinbei beberapa kali terlihat mampu mengendalikan air. Next, ada teknik bertarung yang sudah sangat familiar pada masa sekarang. Hampir semua karakter yang diceritakan sekarang bisa menggunakan teknik ini. Teknik bertarung ini adalah Haki. Yap, Haki adalah teknik bertarung yang wajib dikuasai. Karena Haki bisa diimplementasikan ke berbagai kondisi. Seperti bertahan, menyerang, mengintimidasi, memprediksi situasi, membaca kondisi sekitar, dan bahkan lihat masa depan. Beberapa karakter hebat memiliki tingkat haki yang sudah jauh levelnya di atas normal. Sebagai contohnya, Big Mom memiliki haki Bushiroku tingkat atas yang ia terapkan untuk pertahanan diri. Ia memiliki armor yang tak kasat mata, yang membuat kulitnya seolah-olah dilapisi baja yang tidak bisa ditembus, bahkan sulit untuk diberi goresan. Relic mampu mengimplementasikan Bushiroku kakinya sebagai armor tak terlihat juga, namun bisa ia gunakan untuk menyerang bagian dalam tubuh lawannya. Dan sekarang, Luffy sepertinya sudah mulai bisa menggunakan teknik haki yang satu ini. Dan satu lagi Katakuri, salah satu pengguna Hausuku Haki yang bisa meningkatkan kemampuannya ketika di luar nalar, karena ia bisa memprediksi masa depan. Karena hakinya ini jugalah, Katakuri yang merupakan seorang pengguna buah iblis tipe Paramecia bisa terlihat seperti pengguna buah iblis tipe Logia. Dan sekarang, mungkin Luffy sudah berada di tingkatan yang sama dengan Katakuri. Next, teknik bertarung yang satu ini tergolong sebagai ilmu bela diri. Namanya Hasoken, sebuah teknik bertarung yang digunakan oleh Chijo Family. Dengan manfaat yang getaran pada anggota tubuhnya si pengguna, teknik bertarung ini mampu membuat penggunanya menciptakan sebuah gelombang kejut. Makanya ketika manga chapter ke-715, saat Luffy berhadapan dengan Don Chinjau dan melakukan pertarungan, terlihat suatu efek seperti gelombang. Jadi bisa dibilang teknik ini digunakan untuk memperkuat serangan, dan tentunya akan lebih kuat lagi jika digabungkan dengan Bushiroku Haki. Tapi pada dasarnya, semua teknik bertarung akan lebih kuat lagi jika si petarungnya bisa menggunakan haki. Bisa dibilang, haki adalah teknik bertarung yang wajib dimiliki oleh semua petarung. Next, ada teknik bertarung milik anak buah Hody Jones, yaitu Hyozo Ushigurita. Teknik bernama Hatoryu, sebuah teknik bertarung yang penggunanya menggunakan 8 buah pedang. Karena si Hyozo manusia ikan gurita, maka dari itu ia mampu menggunakan teknik bertarung ini. Sebenarnya teknik ini tidak begitu spesial, selain jumlah pedangnya yang banyak saja. Oke, sekian dulu episode kali ini. Nanti admin akan lanjutkan lagi part 2-nya. Karena masih banyak teknik bertarung yang belum dibahas, seperti Rokushiki milik pemerintah dunia, Okama Kenpo milik Okama, dan tentunya teknik bertarung yang digunakan oleh Sabo, Ryusoken. Semoga di masa pandemik ini, kita semua selalu diberikan kesehatan nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.